semuanya, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Moana. Film ini sangat cocok buat kalian tonton. Dan juga ada pesan penting bahwa jadi manusia itu jangan serakah ya. Karena jika serakah udah tertanam di dalam diri, maka akan terjadi bencana dalam hidupnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Beberapa tahun yang lalu ada Dewi Pulau bernama Teviti yang jantungnya mempunyai kekuatan terhebat dan dia membaginya ke dunia. Tapi setelah sekian lama ada yang mengincar jantungnya supaya bisa memiliki kekuatan tersebut. Dia seseorang setengah dewa angin dan laut yang bernama Maui. Dengan khayal ajaibnya dia bisa berubah ke bentuk apapun dan berhasil mencuri jantungnya Teviti hingga kegelapan pun menyelimuti pulau tersebut. Maui yang mencoba melarikan diri dihadang oleh iblis api yang membuat Maui terjatuh. Khayal dan jantung Teviti pun menghilang di lautan. Nah, begitulah kisah kelam yang diceritakan sang nenek. Hingga suatu saat jantung Teviti akan ditemukan kembali oleh seseorang yang akan membawa Maui mengembalikan jantung itu pada Teviti dan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Kini terlihat ada gadis yang suka bermain di pantai. Dia bernama Moana. Dia juga menyelamatkan seekor penyu dan mengantarkannya ke lautan. Lalu lautan pun mulai tertarik dan mulai bermain dengannya. Moana juga melihat sebuah batu hijau dan kemudian dia mengambilnya. Hingga lautan mendengar seseorang memanggil Moana. Dan dengan segera lautan pun mengembalikan Moana ke daratan. Namun batu hijau itu terjatuh dan tak sempat Moana ambil kembali. Let's go back to the village. Ayahnya menginginkan Moana untuk tetap di desa dan akan menjadi kepala desa selanjutnya. Sampai ketika remaja dia melihat neneknya sedang menari di pantai. Dan kemudian ia mendekatinya dan ikut menari. Saat neneknya menunjukkan perahu-perahu di pantai, ayahnya datang dan mengajaknya ke atas bukit. Dia menunjukkan tumpukan batu yang diletakkan oleh kepala desa terdahulu. Dan nanti giliran Moana yang akan meletakkan batu di sana. Setelah itu Moana mulai fokus pada warga desa. Sampai suatu hari ada warga yang melapor bahwa hasil panennya rusak. Ada juga yang melaut tapi tak mendapatkan ikan satupun. Walau udah berbagai cara dilakukan, mereka tetap tak mendapatkan ikan. Moana memberi saran untuk mencari ikan lebih jauh. Tapi saran itu dibantah oleh ayahnya dan dia sangat marah pada Moana. Saat Moana menyendiri, ibunya menghampiri dan bercerita bahwa ayahnya dulu seperti Moana yang tertarik pada lautan. Sampai saat dia melaut dengan temannya, badai datang dan membuat mereka terjatuh hingga temannya hilang. Dari situ, ayahnya trauma dan takut itu terjadi lagi pada Moana. Tapi karena rasa penasaran yang tinggi, Moana pergi ke perahu dan mulai melaut. Ternyata benar, ombak membuat perahunya terbalik dan dia terjebak di karang. Beruntung dia bisa kembali ke daratan. Neneknya yang melihat Moana putus asa membawa dia ke sebuah gua. Dia disuruh masuk sendiri dan kemudian melihat banyak perahu besar di sana. Saat dia memukul genderang, api di setiap perahu menyala dan dia jadi mengetahui bahwa para leluhurnya adalah seorang pelaut. Dia merasa lega karena di dalam dirinya ada jiwa pelaut. Kemudian neneknya memberi jantung Teviti dan menunjukkan di mana Maui berada. Dia kemudian berlari untuk memberitahu ayahnya tentang kejadian tadi. Tapi ayahnya malah marah besar dan akan bakar semua kapal-kapal tadi. Ayahnya juga melempar jantungnya Teviti. Dan kemudian ada salah satu warga desa yang memberitahu bahwa ibunya sedang sekarat. Saat ayahnya Moana berunding, sang nenek berbisik dan menyuruh dia pergi melaut. Kemudian dia segera berkemas, lalu ibunya datang membantunya. Habis itu dia segera pergi sebelum ayahnya mengetahui.
Saat udah di lautan lepas, ada yang berbunyi di dalam perahunya. Dan itu ternyata si ayam Hei Hei. Lalu dia mencoba menenangkan ayam itu. Pada malam hari ia hampir aja ketiduran. Lalu lautan pun membangunkannya. Tapi tiba-tiba ada badai yang membuat perahunya terbalik. Saat sadar ia udah ada di sebuah pulau yang dimana ada Maui di situ. Saat mereka bertemu, mereka sama-sama terkejut. Kemudian Moana mengajaknya untuk mengembalikan jantung Te Fiti, tapi dia malah dikurung di dalam gua. Moana berhasil keluar lewat lubang di atas. Kemudian dia meloncat ke perahunya namun tak sampai. Lautan pun mengembalikan lagi Moana ke perahunya. Dan saat Maui mencoba kabur, ia juga dikembalikan lagi oleh lautan ke perahu tersebut. Tak lama kemudian, bajak laut kecil bernama Kakamora datang untuk menyerang dan merebut jantung Te Fiti. Saat Kakamora akan merebut kalungnya Moana, jantung Te Fiti malah terlempar dan dimakan sama Hei Hei. Karena itu, Kakamora lalu menculik Hei Hei. Tapi dengan keberaniannya, Moana mengejar Kakamora dan berhasil kembali merebut Hei Hei, lalu terjatuh di perahunya. Dan akhirnya saat jantung Te Fiti keluar kembali, dengan sigap Moana mengambilnya. Kemudian mereka juga berhasil kabur dan membuat kapal Kakamora hancur karena tabrakan. Di sini Moana mencoba membujuk lagi Maui yang masih belum mau mengembalikan jantungnya Te Fiti. Maui berkata mereka nggak bisa ke sana tanpa kail ajaibnya. Karena untuk mengalahkan Teka, si monster lava, Maui harus punya kail ajaib tersebut. Alhasil mereka berdua akan mengambil kailnya dulu baru mengembalikan jantung Te Fiti. Di sini Moana juga menyuruh Maui untuk mengajarkan dia berlayar. Kemudian dia ketiduran dan saat terbangun, dia melihat pulaunya mulai dilahap kegelapan. Ibu dan ayahnya pun teriak minta tolong padanya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi saat ia ketiduran. Dia diperlihatkan sebuah pulau dengan tebing yang tinggi dan di atas sana adalah gerbang menuju dunia monster, yang dimana kail milik Maui ada di dalam sana. Dengan percaya diri, Moana melompat ke lubang itu menyusul Maui. Di sana banyak sekali monster, dan kemudian Moana lah yang menemukan kail tersebut. Moana dijadikan umpan agar dia bisa mengalihkan perhatiannya saat Maui mengambil kail tersebut. Oh, it's a human. What are you doing? Because you're amazing! And we mortals? Tapi sayangnya saat dia berhasil mengambil kail tersebut, dia belum bisa mengendalikan kekuatan kail itu. Dia malah dipermainkan sama kepiting raksasa tersebut. Namun dengan kecerdasannya Moana, dia bisa mengelabui kepiting itu dengan sebuah batu yang dilumuri alga hijau. Mereka juga berhasil kabur dengan bantuan semburan air dari lubang. Saat berhasil keluar dari dunia monster itu, Maui merasa ragu untuk mengalahkan Teka, karena mengalahkan kepiting itu saja dia tak bisa. Kemudian Moana terus menyemangatinya dan menyuruhnya untuk terus berlatih agar bisa mengendalikan kekuatan kail itu. Dia mencobanya mulai dari yang kecil, hingga dia bisa kembali mengendalikan kekuatan kail tersebut. Karang yang keras pun berhasil dia tebas, dan berikutnya mereka akan menghadapi Teka, si monster lava. Saat Teka mulai melihat Maui, dia menyerangnya dengan bola api. Kemudian Maui terpukul beberapa kali dan kemudian terjatuh ke lautan. Beruntung dia masih bisa menyelamatkan kailnya dan jantung Te Fiti. Moana mempunyai ide bahwa mereka akan masuk lewat celah kecil. Tapi itu tak berhasil guys. Akibatnya kail Maui hampir rusak. Dia sangat marah lalu mengembalikan jantung Te Fiti pada Moana. Kemudian dia pergi dan gak mau lagi membantu Moana. Di sini Moana sangat sedih dan merasa lautan telah salah memilihnya. Lalu dia mengembalikan jantung Te Fiti yang kemudian kembali dibawa oleh lautan. Tak lama kemudian cahaya pari mengitari Moana dan muncul neneknya di sana. Neneknya meminta maaf karena telah memberi beban yang berat pada Moana. Kemudian neneknya mengizinkan dia untuk kembali ke desa Motunui. Tapi dia merasa ragu.
Lalu muncul kapal-kapal besar dan para leluhurnya. Dari sini, Moana kembali semangat untuk mengembalikan jantung Te Fiti walau tanpa Maui. Dia memperbaiki kapalnya dan kemudian melanjutkan perjalanannya menghadapi Teka. Dengan kecerdasannya dia bisa mengelabui Teka dan berhasil melewatinya, tapi Teka sangat marah dan membuat kapalnya Moana terbalik. Saat akan diserang kembali, Maui datang menyelamatkan. Dia menghadapi Teka, sementara Moana akan mengembalikan jantungnya pada Te Fiti. Namun saat udah tiba di atas tebing, spiralnya menghilang dan Moana melihat spiral itu pada Teka. Yang berarti Teka adalah Te Fiti yang menjadi jahat saat jantungnya dicuri. Moana kemudian turun kembali dan menyuruh lautan untuk membuka jalan agar Teka bisa menghampirinya. Moana berhasil meluluhkan Teka lalu meletakkan jantungnya di spiral. Kemudian Te Fiti pun telah kembali dengan keindahannya. Dia mengangkat mereka berdua, lalu Maui meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dengan kebaikannya, Dewi Te Fiti memberi kail yang baru untuk Maui dan menghadiahi perahu baru untuk Moana. Te Fiti pun akhirnya tidur kembali dan menjadi sebuah pulau. Saat Moana akan kembali pulang, dia mengajak Maui untuk ikut dengannya. Tapi Maui lebih memilih untuk menjaga pulau ini, dan kemudian Moana pun pulang sendiri. Ibu dan ayahnya Moana menyadari bahwa pulaunya telah kembali sehat, dan kemudian melihat Moana datang dari kejauhan. Mereka pun melepas rindu pada Moana. Warga desa bersorak bahagia karena Moana telah kembali. Dia juga udah meletakkan batu sebagai kepala desa di sana. Film ini diakhiri dengan dikeluarkannya kapal-kapal leluhur, dan mereka semua kembali berlayar untuk menemukan pulau baru untuk mereka huni. Dan setelah itu, film pun selesai.